membahas salah satu contoh perolehan teknologi melalui kerjasama atau kolaborasi, yaitu kolaborasi antara Microsoft dengan OpenAI dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Jadi, teman-teman, Microsoft bekerja sama dengan OpenAI untuk mendapatkan teknologi AI yang canggih. Dengan kerjasama ini, Microsoft bisa memasukkan fitur AI ke berbagai produknya, seperti ada yang namanya Microsoft Office, Bing, Azure, dan GitHub Copilot. Tujuan dari kerjasama ini sebenarnya itu simple, yaitu supaya Microsoft bisa terus bersaing dengan perusahaan teknologi besar lainnya, seperti Google dan Amazon, sekaligus mempercepat nih inovasi produk mereka. Nah, untuk melihat apakah kerjasama ini berhasil atau tidak, ada 3 hal nih yang bisa kita lihat. Jadi, yang pertama, dari sisi keuangan atau finansial, kerjasama ini ternyata membuat pendapatan Microsoft meningkat, terutama dari layanan cloud Azure yang sudah memakai teknologi AI. Artinya, investasi yang mereka lakukan itu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Makanya, indikator ini dipilih karena keuntungan perusahaan menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan suatu teknologi. Baru yang kedua, dari sisi strategi nih, dengan adanya kerjasama ini, Microsoft jadi lebih cepat pengembangan produk baru. Contohnya ada Microsoft Copilot, ada Bing AI, dan fitur AI di Office 365. Jadi, teman-teman, perusahaan tidak perlu memulai semuanya dari nol. Karena itu, kecepatan inovasi menjadi salah satu ukuran penting yang digunakan. Lalu, untuk yang ketiga, dari sisi operasionalnya nih, teknologi AI membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya nih, pengguna Microsoft Word atau Excel bisa lebih terbantu dalam membuat dokumen atau menganalisis data. Jadi, produktivitas pengguna juga meningkat. Setelah dilakukan evaluasi, hasilnya tuh cukup bagus. Dari sisi keuangan, pendapatan Microsoft juga meningkat. Dari sisi strategi, Microsoft berhasil menjadi salah satu perusahaan yang memimpin perkembangan AI saat ini. Dan dari sisi operasional, teknologi AI juga membantu meningkatkan efisiensi kerja. Tetapi, masih ada beberapa kekurangan atau gap yang ditemukan. Yang pertama tuh, biaya pengembangan AI itu masih sangat besar, teman-teman. Yang kedua, persaingan dengan Google dan perusahaan teknologi lainnya nih masih sangat ketat. Dan yang ketiga, Microsoft tuh masih cukup bergantung kepada OpenAI, sehingga ada nih resiko apabila suatu saat kerjasama mereka mengalami masalah gitu. Karena itu, ada 2 rekomendasi yang bisa diberikan. Rekomendasi yang pertama, Microsoft itu sebaiknya lebih memperkuat pengembangan AI miliknya sendiri supaya tidak terlalu bergantung pada OpenAI. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih mandiri dan lebih siap nih menghadapi persaingan berikutnya, teman-teman. Lalu untuk rekomendasi yang kedua, Microsoft perlu terus nih meningkatkan keamanan data dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Hal ini tuh penting banget supaya pengguna semakin percaya dan nyaman menggunakan produk atau produk ini dari Microsoft. Jadi, dapat disimpulkan teman-teman bahwa kolaborasi antara Microsoft dan OpenAI ini berhasil meningkatkan daya saing Microsoft. Dengan adanya teknologi AI, Microsoft bisa menghasilkan produk yang lebih inovatif, meningkatkan pendapatan perusahaan, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga video ini menambah wawasan kita semua.